Wang Lin mulai memahami sedikit konsepsi dirinya, namun perlu waktu lagi untuk mengenal konsepsi sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun tempat tinggal Wang Lin dilanda salju yang berkepanjangan. Salju ini sangat aneh dari saat salju mulai turun. Wang Lin segera menyadari bahwa di salju ada jejak niat membunuh. Niat membunuh ini sangat samar, tetapi harus dikatakan bahwa salju ini menutupi seluruh aliansi 4 sekte. Potongan batu giok kemudian dijatuhkan dari langit-langit, lalu peringatan akan perang bergemuruh di aliansi 4 sekte. Penyebabnya ialah retakan yang dilihat Wang Lin di atas langit. Karena ini adalah wilayah aliansi 4 sekte, Wang Lin tidak ingin ikut campur. Namun Zhou Tai dari sekte awan putih menghampiri Wang Lin. Zhou Tai duduk dan menuang anggur, lalu ia melihat patung ukiran Wang Lin yang bertambah. Ketika Zhou Tai melihat patung kultivator yang memiliki konsepsi waktu, ia menyadari kalau Wang Lin telah melangkah jauh di depannya. Melihat Zhou Tai tertarik dengan patung kultivator waktu, Wang Lin ingin memberikannya kepada Zhou Tai. Di sini Zhou Tai menolak. Zhou Tai telah mempelajari konsepsi dirinya sendiri dan tidak ingin terganggu dengan mempelajari konsepsi orang lain. Kemudian Zhou Tai mulai membahas tentang masalah salju yang menutupi aliansi 4 sekte. Mereka membicarakan tentang niat membunuh yang terkandung di dalam salju tersebut. Menurut Zhou Tai, ini adalah perbuatan dari para pembudidaya negara Xueyu, negara budidaya tingkat 4. Salju ini tidak dapat dilerahkan, begitu seluruh wilayah aliansi 4 sekte tertutup salju hingga membentuk dataran. Saat itulah Xueyu akan menyerang. Zhou Tai di sini berbicara jujur kalau ia dikirim oleh sekte awan putih untuk meminta bantuan Wang Lin. Jika Wang Lin ikut serta, aliansi 4 sekte akan memiliki kekuatan tambahan. Wang Lin masih tidak tertarik ikut campur dan menanyakan alasan kenapa negara Xueyu berniat menyerang. Zhou Tai mengatakan kalau Xueyu mendambakan sumber budidaya. Kemudian sekali lagi Zhou Tai memohon bantuan Wang Lin. Zhou Tai berkata akan mengabulkan permintaan Wang Lin. Wang Lin tetap diam. Wang Lin tahu kalau tidak mungkin negara Xueyu menyerang hanya karena sumber budidaya. Pasti ada hal penting yang tidak diungkapkan Zhou Tai. Wang Lin tidak memberi jawaban yang pasti. Wang Lin berkata akan memberikan jawabannya nanti. Zhou Tai hanya bisa mundur dan menanti jawaban Wang Lin. Ketika ia akan pergi, Zhou Tai bertanya pernahkah Wang Lin mendengar tentang 4 pintu surgawi. Mata Wang Lin tiba-tiba menyala. Ada yang menyebutkan tentang 4 pintu surgawi dalam ingatan dewa kuno. Rumornya adalah bahwa keempat pintu surgawi ini telah ada sejak zaman kuno. Yang pastinya keempat pintu surgawi ini mengarah ke alam langit kuno. Setelah itu Zhou Tai tidak berbicara lagi dan melangkah pergi dari kediaman Wang Lin, tapi ada 4 orang yang telah menunggu Zhou Tai. Keempat orang ini berasal dari aliansi 4 sekte. Mereka diberikan tugas untuk membunuh setiap pembudidaya mencurigakan yang memasuki aliansi. Wang Lin di sini dianggap mencurigakan. Zhou Tai mencoba menasihati mereka untuk tidak mengambil tindakan terhadap Wang Lin, karena meskipun mereka berempat bekerja sama, mereka akan tetap binasa. Namun keempat orang ini tidak mendengarkan nasihat Zhou Tai. Mereka menuju kediaman Wang Lin dengan niat membunuh. Selama lebih dari 30 tahun Wang Lin menahan diri untuk tidak membunuh, tapi ketika orang lain mencari perkara, Wang Lin tidak akan diam saja. Keempat orang itu bekerja sama membentuk formasi untuk menghadapi Wang Lin, namun formasi kecil hanyalah sampah di hadapan Wang Lin. Nasi telah menjadi bubur. Keempat orang itu telah membangunkan monster yang tertidur. Balasannya ialah kematian. 3 di antara mereka dibunuh oleh Wang Lin, satunya lagi dihabisi Zhou Tai. Zhou Tai melakukan ini untuk menenangkan amarah Wang Lin. Ia juga takut kalau Wang Lin akan menjadi musuh tambahan aliansi 4 sekte. Kemudian tanpa berbicara sepatah kata apapun, Wang Lin kembali ke rumahnya. Setelah Wang Lin kembali, kakek tua pengemis datang lagi ke toko Wang Lin. Kakek tua itu melihat perkembangan pesat Wang Lin. Dia memuji Wang Lin dan mengingatkan untuk membuatkan patung dirinya jika Wang Lin telah mencapai ranah Soul Formation. Sambil makan, kakek tua itu kemudian berkata agar Wang Lin mempercepat terobosannya ke ranah Soul Formation. Jika tidak, Wang Lin akan mendapatkan masalah dari perang kedua negara ini. Wang Lin lalu bertanya apa alasan negara Xueyu memulai perang pada si kakek. Kakek tua itu lalu menjawab kalau hal itu terkait dengan tungku hujan. Tungku hujan ini didapatkan oleh aliansi 4 sekte dari negara Xueyu. Kedua negara itu bersikeras untuk menyimpan harta berharga ini. Untuk tungku hujan sendiri, menurut si kakek, ini bisa dikatakan sebagai kunci untuk memasuki salah satu pintu surgawi, satu dari 4 pintu surgawi yang mengarah ke alam surgawi. Berbicara tentang alam surgawi, menurut si kakek, alam surgawi sudah lama kosong. Dunia kultivasi kuno telah hancur karena bencana. Orang-orang berebut memasuki alam surgawi hanya untuk mendapatkan ki surgawi. Ki surgawi ini adalah sebuah sumber budidaya yang diperlukan oleh kultivator tahap Soul Formation untuk mencapai ranah Soul Transformation. Karena ini adalah sebuah keharusan bagi seseorang yang ada di tahap Soul Formation, Wang Lin juga memikirkan itu. Terlebih si kakek mengatakan saat memasuki alam surgawi, semakin tinggi kekuatan seseorang, semakin kuat tekanan dari alam surgawi. Jadi kebanyakan orang menekan kultivasi mereka di tahap awal Soul Formation. Dengan kekuatan Wang Lin yang sekarang,
Itu sudah lebih dari cukup asalkan berhati-hati. Nah, alasan si kakek tua memberitahu hal penting ini pada Wang Lin karena ia sendiri ingin pergi. Namun sebelum itu si kakek tua meminta dibuatkan patung ukiran dirinya. Wang Lin pun membuatkan patung tersebut. Kemudian si kakek tua pergi. Nah, adapun tentang masalah pintu surgawi, Wang Lin tidak berniat untuk terlibat dalam masalah ini. Jika dia bisa mencapai tahap Soul Formation, dia akan melakukan perjalanan ke sana. Tetapi memikirkannya sekarang terlalu dini. Adapun pertempuran antara aliansi 4 sekte dan Xueyu, Wang Lin tidak berniat ikut campur. Di sisi lain, aliansi 4 sekte telah memberikan perintah untuk membersihkan salju. Para kultivator disuruh untuk membuat formasi agar salju berhenti turun ke aliansi 4 sekte. Sedangkan manusia fana disuruh membersihkan salju dengan tenaga. Dan Yu adalah salah satu tenaga kerja yang membersihkan salju. Nah, ada sesuatu yang janggal di sini. Biasanya perang antar kultivator tidak melibatkan kehidupan manusia fana, tapi saat ini jelas manusia fana dalam bahaya. Hal ini nampak memberikan pertanda kalau perang kali ini bukanlah perebutan wilayah, melainkan pemusnahan wilayah. Pemusnahan wilayah tidak sembarangan bisa terjadi, itu harus memiliki izin dari planet Susaku, dan dengan ini nampaknya negara Xueyu telah mendapatkan izin itu. Nah, setelah aliansi 4 sekte menyelidiki kenapa planet Susaku memberikan izin, ternyata ini dipicu oleh seorang wanita jenius yang telah mencapai ranah Soul Formation akhir hanya dengan meminum pil. Planet Suzaku memperlakukan wanita ini dengan spesial dan mengabulkan permintaan si wanita untuk menjadikan negara Xueyu naik ke negara peringkat 5. Tentunya cara menaikkan negara adalah melahap negara lain. Nah, kebetulannya aliansi 4 sekte yang terpilih karena di negara ini terletak pintu alam surgawi. Setelah mengetahui hal itu, Wang Lin menghela napas dan ingin menyelesaikan langkah terakhirnya, kemudian barulah ia akan pergi dari aliansi 4 sekte. Langkah terakhir Wang Lin ialah mengukir setiap orang yang telah ia bunuh, mulai dari awal kultivasinya hingga saat ini. Wang Lin berharap untuk menggunakan ukiran terakhir ini untuk mencapai tahap Soul Formation. Wang Lin mengukir semua orang yang telah dibunuhnya dalam jangka waktu tertentu. Ukiran Wang Lin telah memenuhi ruangan. Kemudian Wang Lin mengeluarkan sebuah pusaran hitam dari tangannya. Ukiran-ukiran yang Wang Lin buat tersedot ke pusaran hitam ini. Selain patung ukiran, Wang Lin juga memasukkan 3 manik niat pembunuh yang telah ia padatkan. Ketika bergabung dengan pusaran hitam, maka terciptalah sebuah cap hitam. Cap hitam ini berisi 400 tahun pembunuhan Wang Lin. Itu adalah bentuk fisik kematian. Wang Lin merasa terobosannya sudah dekat, ia lalu meninggalkan toko dan bersiap melakukan pelatihan tertutup. Tapi sebelum memulai pelatihan tertutup, Wang Lin mendatangi Dan Yu yang tengah dipekerjakan untuk membersihkan salju. Pada saat Wang Lin datang, Dan Yu dalam keadaan frustasi, salju tidak kunjung berhenti, orang mati membeku setiap harinya. Dan Yu merindukan istrinya, anaknya, dan Wang Lin. Nah, Wang Lin kemudian datang untuk membawa Dan Yu dan istrinya pergi meninggalkan aliansi 4 sekte. Inilah balasan Wang Lin atas kebaikan keluarga Dan Yu selama 30 tahun terakhir. Nah, di sini aja guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.